Salawat dan salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Satu-satunya teladan kita bersama yang kita berharap kita mendapat syafaat Rasulullah di yaumil akhir dan kemudian dikumpulkan bersama Rasul dan para sahabat di surganya Allah kelak. Dan Rasul mengajarkan kita tentang bagaimana ya menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi orang yang dewasa, memiliki kesadaran. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita sharing gitu ya, untuk membahas tentang parenting yang konsentrasinya itu pada tanpa teriakan, kemudian bagaimana bisa melatih emosi dan membangun kedekatan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, tadi udah diperkenalkan, saya tinggal di Batam. Jadi aslinya bukan Batam ya, Ustazah Aisyah. Masuk Batam itu 2008. Saya besarnya di Ciamis. Ini Bapak ada yang dari Tasikmalaya. Itu dekat tuh Pak, ke Ciamis ya. Cuma sekitar 1 jaman ya, Jalan Raya Pangandaran. Kemudian tahun 2008 menikah, saya pindah ke Batam. Kemudian Allah titipkan 3 orang anak, 2 putra dan 1 putri. Begitu. Eh, Kalau saya pribadi terkait dengan ilmu parenting ini, mungkin kita perlu bertanya lebih dalam, gitu ya. Ketika misalkan kita belajar parenting dimanapun, kan sekarang banyak sekali ya Ustazah ya, apa pelajaran-pelajaran parenting gitu ya, atau webinar bahkan yang offline juga. Nah, kalau saya melihat bahwa parenting itu justru bukan kepada bagaimana kita bisa memperbaiki anak kita atau bagaimana menjadikan anak kita itu seperti apa yang kita harapkan, tapi lebih kepada apa yang kita bayangkan tentang diri kita. Kita akan menjadi orang tua seperti apa? Kita akan menjadi pendidik seperti apa? Atau kita akan menjadi orang dewasa yang seperti apa? Lebih kepada itu, gitu. Karena kalau kita lihat problem-problem yang biasanya terjadi ya kepada anak-anak, terutama anak didik ya, karena saya kan sehari-hari berinteraksi dengan para santri gitu. Problem dalam tanda kutip ya, kebiasaan-kebiasaan mereka misalkan ketidakdisiplinan, kemudian komunikasi yang mungkin kurang baik ya, kemudian adab-adab dan sebagainya, itu seperti lingkaran yang tidak pernah bisa diputus gitu. Kenapa? Karena itu mereka dapat eh, biasanya sebagian besar itu dari rumah gitu. Dan kemudian ketika itu ingin diubah ya di sekolah, ketika mereka datang ke sekolah ya, apalagi ketika mereka datang ke pondok pesantren dengan harapan pondok pesantren itu bisa kemudian mengubah mereka tidak hanya 180 derajat gitu ya, tapi 360 derajat ya. Tapi kemudian kita mensikapi dengan pensikapan yang mungkin kurang tepat, itu menjadi lingkaran yang nggak pernah terputus gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita ingin mendisiplinkan mereka ya dengan dalam tanda kutip memaksakan aturan-aturan secara langsung kepada mereka ya, betul bahwa mereka kemudian mengikuti aturan, tetapi hanya ketika ada ustadz dan ustazahnya, ketika di pondok pesantren. Tetapi itu tidak akan terjadi ketika misalkan di luar pengawasan ustadz dan ustazah atau ketika mereka di luar pondok pesantren. Nah, sebenarnya kan bukan itu yang ingin diharapkan dari yang namanya pendidikan, gitu. Oleh karena itu penting sekali ya untuk memutus rantai ya, rantai pengasuhan, pendidikan yang bisa jadi ya bukan salah gitu, tetapi belum tepat di zamannya, di masa sekarang, di mana anak-anak itu mereka
bisa mengakses berbagai pengetahuan. Nah, jadi seperti itu sih kalau kalau saya melihat ilmu parenting itu lebih kepada kita ingin menjadi orang tua seperti apa, kita ingin menjadi pendidik seperti apa, dan kita ingin menjadi orang dewasa yang seperti apa gitu. Nah, ketika kita sudah kemudian mengkomitmenkan diri bahwa kita ingin menjadi seperti ini, maka semua upaya untuk mencapai kepada itu tentu harus kita upayakan. Kemudian dari sekian parenting yang ada, saya juga bertanya, kira-kira apa sih ya, eh, yang menjadi kunci dari parenting itu sendiri gitu. Karena bisa jadi ya, ketika ada parenting yang kemudian yang lemah lembut gitu ya, orang tua atau pendidik mengatakan nanti menghasilkan anak-anak yang eh, mereka maaf dalam tanda kutip lembek ya, tidak struggle gitu ya, tidak berani dan sebagainya ya. Atau kalau parentingnya yang keras gitu akan menghasilkan anak-anak yang susah diatur gitu ya, tambah keras dan sebagainya. Oleh karena itu dari semua parenting metode-metode, uslub-uslubnya atau tata caranya, saya menemukan ada dua konsep yang itu juga Islam mengajarkan kepada kita, di mana ketika kita memiliki ini, insya Allah itu akan selamat. Yaitu apa? Kesabaran dan kesyukuran. Kesabaran tanpa batas. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah anak-anak yang juga berproses. Dan bahkan diri kita sendiri juga sedang berproses gitu. Sehingga siapapun itu, orang tua, pendidik, orang dewasa, siapapun kita, maka haruslah memiliki kunci kesabaran yang tanpa batas. Ya. Kemudian kesyukuran, penerimaan, ya, kepada anak didik, kepada anak-anak kita, atau kepada siapapun ketika kita berinteraksi gitu ya, maka penerimaan kepada mereka sebagai sebuah manusia yang utuh gitu ya, yang mereka punya kelebihan, mereka juga punya kelemahan, mereka punya kebutuhan jasmani, mereka punya naluri, insting dan sebagainya, dan tetapi mereka juga punya akal ya. Sehingga kemudian kita siap ya untuk berkontribusi kepada tumbuh kembang ya, tumbuh kembang mereka, berkontribusi kepada pendidikan mereka, berkontribusi kepada pengasuhan mereka, berkontribusi untuk apa? Untuk menjadikan mereka dengan potensi yang positif yang ada di dalam diri mereka itu bisa berkembang. Begitu. Itu sebagai pengantar ya. Abah Umma di rumah. Baik, langsung saja ke materi kita. Parenting tanpa teriakan, latih emosi, ya, dan jalin kedekatan. Nah, kalau di sana kan ada judul tanpa teriakan gitu. Maka pertanyaannya, kenapa harus teriak gitu kan? Ya, karena kita adalah Muslim, tentu yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis, Rasulullah bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanahu. Hadis riwayat Muslim atau di dalam hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim juga Rasulullah bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi amri kullihi. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap urusan ya. Jadi kalau kita lihat Allah menegaskan inna rifqa, maka sesungguhnya itu adalah penegasan ya dari Rasulullah dan itu juga adalah dari Allah bahwa segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan ya tidak ada padanya kecuali akan nampak indah. Sebaliknya ya sesuatu yang tanpa kelembutan tidak akan ada kecuali akan nampak buruk gitu. Maka kemudian kan pertanyaannya mengapa harus ada teriakan? Ya, yang kita inginkan apakah keindahan atau keburukan pada saat kita berinteraksi dengan anak-anak kita di rumah atau juga dengan peserta didik kita, anak-anak didik kita. Ya, tentu siapapun akan menjawab bahwa kita menginginkan
keindahan. Ya, kita tidak menginginkan keburukan. Kalau memang yang kita inginkan adalah keindahan, maka hiasilah segala jenis interaksi terhadap anak didik kita, anak-anak kita itu dengan kelembutan. Gitu. Baik, kemudian arifku, ya arifku itu asal katanya itu adalah rofaqo yarfuqu, urfuk la tarfuk, gitu. Maknanya itu adalah menggambarkan sifat lembut, ya, kemudian sabar dan penuh kasih sayang ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Contoh misalkan dalam penggunaan kalimat rofaqo fi ta'amulihi, ya. Maka dia berlaku lemah lembut di dalam interaksinya, ya. Jadi memang rifku ini adalah berkaitan dengan kelembutan. Bisa jadi sebagian orang tua, ya, itu kemudian menganggap, bahkan tidak hanya orang tua, ya, para pendidik juga masih meyakini, ya, bahwa ketika kita menggunakan kelembutan itu akan menghasilkan generasi-generasi yang tadi dalam tanda kutip lembek gitu ya, atau generasi yang saat ini yang viral gitu ya, generasi strawberry, generasi apa, Gen Z dan sebagainya gitu. Hanya saja yang harus kita pahami bahwa kelembutan itu tidak menegasikan ketegasan, ya. Karena ketegasan itu sendiri berhubungan dengan ketika pengambilan keputusan gitu ya, konsisten dalam mengambil keputusan, dia berkomitmen dengan apa yang sudah dia putuskan dan sebagainya. Jadi kelembutan itu tidak menghapuskan ketegasan. Kelembutan dan ketegasan itu bisa berjalan secara beriringan gitu. Sehingga kalau kita kemudian menggunakan parenting, ya, yang dihiasi dengan kelembutan, bukan berarti kemudian kita tidak bisa menghadirkan ketegasan di antara kelembutan itu. Selanjutnya, Abah Uma, ya, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak, dengan peserta didik, ya, maka apa yang kita harapkan dari komunikasi itu, gitu kan? Tentu ketika kita berkomunikasi, kita menginginkan adanya kejelasan, ya. Apa yang menjadi akar masalahnya, apa yang dirasakannya, apa yang harus dilakukan, begitu kan? Di sana ada poin-poin kejelasan yang bisa ditangkap oleh yang mendengarkan, apakah itu anak-anak atau peserta didik kita. Kemudian di dalamnya yang diperlukan di dalam komunikasi itu juga adalah ketepatan, ya. Ketika kita menginginkan mereka melakukan sesuatu, ya, maka yang tepat adalah apa yang kita maksud gitu. Karena kadang kita menginginkan anak-anak kita melakukan sesuatu, tetapi yang kita sampaikan, komunikasi yang kita sampaikan justru sebaliknya gitu, ya. Misalkan contoh yang sering sekali gitu kan, kita menginginkan mereka belajar gitu. Menginginkan mereka belajar. Tetapi kadang orang tua atau peserta didik itu, orang tua atau guru, ya, itu kemudian membahasakannya dengan jangan malas belajar gitu. Jadi seolah-olah kita sudah melihat anak-anak kita atau peserta didik kita sebagai anak-anak yang memang mereka malas untuk belajar gitu. Padahal yang kita inginkan dari mereka adalah agar mereka belajar. Tapi yang mereka tangkap adalah poin bahwa mereka itu malas belajar gitu. Nah, ketepatan di dalam komunikasi. Kemudian efektivitas, ya, komunikasi yang bisa mencapai tujuan, ya. Bukan kemudian akhirnya kepada hal-hal lain gitu. Kemudian efisiensi, ya, komunikasi yang bisa menghemat waktu dan sumber daya. Ketika saya memiliki anak satu yang masih kecil, bukan berarti juga saya tanpa teriakan ini ya, Abah Umah gitu, anak satu, kemudian dirantau, masih belajar, betul-betul ketika mengurus anak ini eh, tidak ada orang tua yang mendampingi, tapi kemudian ketika itu dilakukan, misalkan kita marah atau dengan teriakan,
ternyata hasilnya bukan apa yang ingin kita capai gitu. Dan itu sangat tidak efisien, ya. Tenaga kita gitu, energi kita terkuras dan sebagainya. Dari situ saya belajar bahwa eh, hal-hal seperti itu tidak mungkin gitu untuk kita lakukan kepada anak-anak kita. Dan karena ketika kita marah gitu kan, ketika kita teriak gitu, itu tidak mencapai kepada apa yang kita inginkan. Dan poin satu, dua, tiga, dan empat, kejelasan, ketepatan, efektivitas, efisiensi di dalam komunikasi, ini tidak akan bisa dicapai ketika kita teriak gitu. Kan sulit ya, ketika kita teriak itu untuk bisa memastikan kejelasannya, ketepatannya, efektivitas, apalagi efisiensinya. Karena energinya itu terkuras luar biasa ya. Abah Uma bisa merasakan ya kalau kalau kemudian marah kepada anak gitu ya, bagaimana energi kita itu terkuras. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita anak-anak kita tidak ada bedanya dengan kita gitu kan. Hanya saja usia yang membedakan. Tetapi potensi kehidupan, mereka punya hajatul udhawiyah, mereka punya goriza, ya, mereka punya akal itu sama dengan kita. Walaupun akal mereka, anak-anak yang belum balik itu kan memang belum sempurna. Nah, manusia pada umumnya itu mereka cenderung dan lebih kuat ketika mereka melakukan sesuatu itu, ketika mereka memiliki motivasi, termotivasi. Motivasi itu ada motivasi materi atau motivasi media, ya. Misalkan kita memberikan reward, penghargaan, gitu. Kemudian ada motivasi maknawiyah, ya. Dia merasa dihargai, ya. Dia merasa dibutuhkan, dia merasa dianggap dan sebagainya. Dan motivasi yang paling tinggi dari semua itu adalah motivasi ruhiyah, ya. Di mana seseorang ketika dia termotivasi secara ruhiyah, maka yang dia harapkan tidak lagi sekedar materi, tidak lagi sekedar kebanggaan, tetapi dia mengharapkan lebih daripada itu, yaitu keriduan dari Al-Khaliq, dari penciptanya. Dia mendapat balasan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, motivasi ruhiyah ini yang luar biasa gitu. Dan untuk kita membiasakan anak-anak kita itu termotivasi secara ruhiyah, memang tidak akan bisa kecuali ketika kita sudah menanamkan akidah kepada mereka itu sejak dini. Seperti itu. Bahwa ketika mereka bahkan walaupun mereka belum bisa berkomunikasi, ya, kita sudah terus tanamkan kepada mereka bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah ciptakan kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, bahwa Allah Maha melihat kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Dan setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Nah, ketika kita sudah membiasakan itu, ya, sedari mereka kecil, bahkan sedari di dalam kandungan, gitu, maka untuk memberikan motivasi ruhiyah kepada anak-anak kita agar mereka mau melakukan sesuatu, insya Allah tidak sulit gitu. Karena mereka sudah terbiasa dengan langsung terkoneksi kepada Allah ketika mereka akan melakukan sesuatu atau ketika mereka harus meninggalkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kita, termasuk anak-anak kita, itu akan lebih terdorong ketika mereka belajar dari pengalaman, ya. Sehingga bukan berarti mereka tidak boleh melakukan kesalahan gitu. Tetapi kita berikan mereka kesempatan untuk melakukan, ya. Ketika mereka menemukan kesalahan pada saat mereka melakukan sesuatu itu, nah disitulah mereka itu belajar bahwa ternyata kalau kita melakukan ini, ya, dampaknya akan seperti ini gitu. Jadi pernah suatu hari gitu kan, pada saat ujian, eh, anak saya gitu ya, Abah Umar, dia bilang kayaknya nggak usah belajar aja gitu ya, nggak usah belajar, kayaknya ini gampang nih pelajaran. Eh, ya udah, kalau memang dia memutuskan begitu ya tidak ada masalah. Ternyata gitu ya, pada saat ujian itu soal-soalnya di luar prediksi dia gitu, sehingga dia betul-betul bisa merasakan gitu. Ternyata kalau nggak belajar
ya seperti ini ya hasilnya. Dan bahwa ya itu ketika mereka itu memiliki kesadaran, insya Allah mereka akan jadi yang terbaik yang ada di dalam diri mereka. Ya, kita mungkin perlu bertanya lebih dalam lagi gitu ya. Bukan apa yang salah dengan anak-anak kita, dengan murid kita ya. Tetapi pertanyaannya mungkin bisa kita eh, tanyakan di dalam diri kita adalah mengapa mereka itu kewalahan pada hari ini? Mengapa mereka tidak bisa kontrol emosi mereka? Mengapa mereka enggan untuk belajar? Mengapa mereka tidak bisa mengeluarkan yang baik dari lisan mereka? Mengapa mereka belum bisa disiplin dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan itu akan kembali bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ya pada saat kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian eh, ya kita percepat saja terkait dengan tadi ya bahwa parenting tanpa teriakan tapi membangun kedekatan emosi dan tadi bisa berkomunikasi secara efektif, maka komunikasi efektif itu tentu membutuhkan berbagai prasyarat, yaitu menjadi pendengar yang baik, kita mendengarkan secara aktif gitu. Kadang kalau saya perhatikan ketika anak-anak, ketika santri baru berbicara A, kemudian orang tua itu sudah langsung menjudge bahwa dia itu akan berbicara B, C, dan D gitu. Padahal bisa jadi bukan itu yang ingin dibicarakannya. Sehingga menjadi pendengar ya bisa memahami apa yang mereka rasakan, apa problem yang sesungguhnya itu menjadi sangat penting. Kemudian berbicara dengan jelas ya, pesan yang ingin kita sampaikan itu jelas, tidak ambigu gitu ya. Menginginkan mereka belajar tapi yang ada seolah-olah mereka adalah anak-anak yang malas belajar gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat, yang sesuai dengan usia, kemudian menghindari gangguan gitu ya. Kalau pembicaraan itu memang sangat penting, kita harus menghindari tempat-tempat yang ramai agar tidak salah persepsi, tidak salah paham, kemudian memberikan umpan balik ya, melakukan feedback dengan cara misalkan memberikan pertanyaan, apakah mereka memahami tidak dengan apa yang kita maksud, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, ini yang terakhir, slide terakhir gitu ya. Bagaimana menciptakan suasana rumah yang damai ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, melakukan ibadah bersama-sama dan secara rutin seperti itu. Mungkin kalau Abah pergi sholat ke masjid ya, bisa pada saat kembali ke rumah bisa melakukan sholat sunnah bersama atau yang rutin lainnya, jam-jam yang rutin untuk membaca Al-Quran. Semua orang-orang yang ada di rumah melakukan ya membaca Al-Quran bisa secara sendiri atau bahkan bersama-sama mendengarkan kajian bersama dan sebagainya, melakukan aktivitas bersama, kemudian melakukan komunikasi yang baik dan efektif ya, lisan-lisan berupaya sekuat tenaga untuk tidak keluar dari lisan orang tua atau para pendidik bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Kita upayakan semampu dan sekuat tenaga kita gitu untuk tidak mengeluarkan lisan-lisan yang tadi kasar, kemudian yang tidak tepat. Kemudian melakukan kegiatan bersama anggota keluarga ya. Contohnya banyak sekali. Bahkan kalau kami ada film-film yang recommended gitu ya, biasanya kita nonton bareng. Ketika film-film itu recommended ada nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu. Nontonnya di rumah, nggak jauh-jauh gitu. Atau misalkan anak-anak membantu berkebun dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengundang kerabat, teman-teman kita datang ke rumah agar apa? Agar mengajarkan kepada anak-anak bagaimana bersosialisasi
dengan orang lain atau bahkan kita mengajak anak-anak ya atau peserta didik kita untuk mengunjungi tempat-tempat yang lain. Kemudian menata lingkungan sehingga lingkungan itu tidak harus mewah ya, tapi lingkungan yang bersih, nyaman, kemudian aman. Nah, sebagai penutup bahwa untuk atau menumbuhkan ya generasi yang luar biasa hebat atau sesuai dengan lembaganya Ustazah Aisyah ya, generasi Fakifiddin ya, generasi cemerlang. Memang orang tua dan keluarga bukan satu-satunya pilar. Ada pilar yang lain, yaitu pilar masyarakat ya. Karena anak-anak kita tidak hanya di rumah ya, tapi mereka akan berinteraksi dengan di luar rumah ya. Termasuk masyarakat itu adalah lembaga pendidikan ya. Kemudian mereka juga akan berinteraksi dengan berbagai kebijakan ketika mereka memegang HP ya. Di sana ada kebijakan terkait siaran-siaran atau konten-konten yang ada gitu ya. Sehingga pilar selanjutnya di samping masyarakat adalah kebijakan-kebijakan negara ya yang kemudian sama-sama bersinergi untuk menghasilkan generasi-generasi cemerlang, generasi fakih ya, generasi yang cinta ilmu, generasi yang penuh dengan adab di dalam bersikap dan sebagainya. Sebagaimana ketika tiga pilar ini betul-betul tegak pada masa Islam dulu ya, orang tua yang soli dan soliha, masyarakat yang soli soliha, negara yang menerapkan Islam, maka generasi yang dihasilkan adalah generasi-generasi yang pencapaiannya, kegemilangannya tercatat di dalam tinta emas sejarah peradaban Islam yang sampai hari ini kita bisa melihatnya, kita bisa merasakan manfaat dari semua itu. Oleh karena itu, Abah Ummah, di samping kita belajar secara terus-menerus ya, tidak tidak merasa cukup gitu ya, dengan bekal kesabaran tanpa batas tadi, dengan kesyukuran bahwa kita dan anak-anak dan peserta didik masih dalam berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita juga berupaya mewujudkan masyarakat yang taat juga kepada Islam dan kebijakan-kebijakan negara yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntun. Mungkin itu saja dari saya, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khair kepada Ustazah Yeni Indriani ya atas pemaparan materi pertama yang begitu menyentuh, Masya Allah. Sudah menyentuh sistematik pula ya, Masya Allah, menyeluruh sekali. Maka ternyata benar ya, Abah dan Uma sekalian, Ustadz dan Ustazah, bahwa ternyata parenting bisa kok tanpa teriakan begitu ya, Ustazah. Ditambah lagi begitu indah Islam mengatur ya terkait kelembutan, penuh kasih sayang, karena parenting ataupun proses kita mendidik anak-anak kita atau mengajari anak-anak kita itu bagian dari dakwah juga ya Ustazah gitu ya kurang lebih ya. Masya Allah, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Aba Uma sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya dalam mengikuti webinar kita ya, insya Allah ya, setelah pemaparan pemateri pertama ini ya, tidak cukup, insya Allah kita akan langsung masuk ke pemaparan materi kedua. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menunjukkan atau menayangkan video salah satu program dari generasi Fakifiddin ya, Bapak Ibu semua ya, yaitu Genva Kids Study Club ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu ya. Tadi sempat ada kendala, sempat ada mati lampu, Masya Allah di Batam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Zahara Amalia, salah satu pendidik di salah satu program Genfa Kids International Study Club. Di sini kami tidak hanya mengajar, namun juga membersamai anak-anak untuk tumbuh menjadi calon ulama masa depan. Tentunya dengan pendekatan yang menyenangkan sesuai dengan fitrah mereka. Genfa Kids hadir sebagai komunitas belajar internasional berbasis rumah yang dirancang khusus dengan kurikulum profektif dan juga metode pembelajaran yang aktif seperti scaffolding, learning pyramid, dan juga peer teaching. Sehingga anak-anak belajar tidak hanya dengan duduk dan mendengarkan, melainkan juga terlibat aktif di dalamnya. Dengan pengajar dari berbagai dunia Islam seperti Libya dan Mesir, kami ingin anak-anak mendapatkan wawasan global, berakhlak Islami, dan juga memiliki kemampuan belajar mandiri. Jadi, bagi ayah dan bunda yang mendambakan anaknya mendapatkan pendidikan yang berakar dari nilai Islami, yuk daftarkan Ananda di Genfa Kids International Study Club. Kelas dimulai pada tanggal 1 Juli 2025. Saya tunggu di kelas. Insya Allah kita akan belajar bareng dan tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Uma sekalian, insya Allah itu tadi adalah salah satu program dari Yayasan Generasi Fakizuddin, yaitu Genfa International Study Club ya. Ini juga adalah salah satu upaya dari Yayasan Generasi Fakizuddin Ustazah Yeni untuk berusaha memberikan parenting tanpa teriakan ya Ustazah, mencetak ulama dari rumah, Masya Allah. Jadi Abah dan Uma, kalau ada anak-anak yang usianya masih tamyiz ya 8 sampai 12 tahun bisa ikutan bergabung di kelas Genfa Kids International Study Club tadi ya. Kelasnya insya Allah tuh sore, lebih kepada informal ya, Masya Allah. Baik, Abu Uma, Ustadz Ustazah sekalian, para peserta webinar Parenting Tanpa Teriakan, kita langsung masuk ya ke pemaparan kedua dari narasumber kedua kita ya, yaitu Ustazah Ainun Jauza SOS MSI. Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Aisyah. Masya Allah. Ustazah semoga sehat ya Zah ya. Amin Ustazah ya Rabbal Ainun Alamin. Jauzah ini beliau adalah seorang P3K Kemenak dari kota Bau-Bau, sangat jauh sekali ya dari Batam, Masya Allah Ustazah. Dan beliau juga adalah bagian dari Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kota Bau-Bau. Beliau juga adalah bagian dari Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia cabang yang di Bau-Bau Yazah, Masya Allah. Rasanya tidak sabar sekali ingin mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu dari Ustazah, kelanjutan dari Ustazah ini. Maka tanpa memperpanjang kata-kata lagi, kami persilahkan Ustazah waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materinya. Zah, tafadhol. Ya, terima kasih Ustazah Aisyah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari Ahad, masih di momen Hari Raya Idul Adha, hari ini kita memetik hikmah, ibroh, keteladanan dari sosok Bapak para Nabi dalam menanamkan akidah dan tauhid kepada anaknya yang berbuah cinta yang tanpa syarat, melahirkan generasi seperti sosok Nabi Ismail. Dan ternyata tema kita hari ini pun masih relate dengan apa yang dilaksanakan oleh Lembaga Fakizuddin. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada orang tua untuk kembali ke sebuah titik kesadaran bahwa teriakan itu hanya membuat kita lelah dan capek dan membuat anak-anak kita berjarak. Sehingga mari kita berbenah di momen yang penuh berkah. Semoga Allah merahmati kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kudua kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita semua. Saya sendiri sangat terinspirasi dari salah satu buku
tentang Nabi Muhammad sayang anak-anak. Jadi buku itu dikemas sangat menarik yang karena indahnya susunan kata, cerita disertai dengan gambar. Karena buku itu anak saya akhirnya bisa membaca tanpa mengeja. Jadi biasanya kan kalau anak-anak usia dini itu kita ajar membaca, maka kita akan mulai dari pengenalan huruf vokal, huruf konsonan, lalu kita akan eja. B tambah A, ba, B tambah U, misalnya B tambah ubu, K tambah U, ku, buku. Masya Allah, buku itu sejak anak saya masih usia dini, saya selalu menjadikan teman sehari-hari. Saya selalu bacakan, kemudian anak-anak santri juga kalau datang di rumah saya bacakan. Hingga suatu hari karena buku itu anak saya tertidur sambil memeluk buku itu. Dan ketika dia umur 7 tahun, saat itu memang saya sengaja, saya berkomitmen anak pertama ada beberapa mungkin kesalahan, evaluasi dalam mendidik. Jadi di anak kedua saya mau coba terapkan teorinya Bunda Eli Risman bahwa membaca itu nanti ketika akal anak kita siap di usia 7 tahun. Sebelumnya boleh diajarkan dengan cara yang menyenangkan. Jadi memang di usia ketika dia 7 tahun, dia mengatakan, Umi saya tidak mau membaca sambil mengeja. Saya mau langsung bisa membaca. Entah apa yang ada pada buku itu penuh dengan mukjizat, hingga akhirnya saya kaget, di rumah itu penuh dengan tulisan, penuh dengan buku-buku. Anak saya yang 7 tahun tiba-tiba bisa membaca tanpa mengeja. Masya Allah, itulah keindahan dari suasana yang kita bangun di dalam rumah ketika anak-anak kita dekatkan pada cerita tentang nabinya dan ada fasilitas atau media yang menunjang, dalam hal ini buku cerita, bergambar, dan bahasa sesuai dengan anak-anak seperti yang dikatakan Ustazah Yeni. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, amanah yang diberikan oleh Lembaga Fakih Fiddin ini membuat saya sangat bahagia sekali karena perkenalan saya dengan lembaga ini itu atas izin Allah tidak sengaja saya temukan di iklan yang tampil di beranda Facebook saya, di mana sudah sangat lama saya mencari lembaga yang bisa bermitra untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana tadi selain sebagai konselor BP4, konselor YMPAI, saya juga founder dari komunitas kesehatan jiwa, dan di dalam komunitas kesehatan jiwa itu kaum ibu setelah belajar untuk mengokohkan pilar dirinya sendiri, lalu dalam peningkatan kualitas, saya berharap mereka juga bisa menjadi konselor untuk dirinya dan keluarganya. Alhamdulillah ketemu Lembaga Fakih Fiddin, setelah saya lihat kembali ternyata terdata sudah 20 ya 20 eh, member dari komunitas kesehatan jiwa yang akhirnya tersertifikasi di Lembaga Fakih Fiddin menjadi dalam kegiatan Certified Counseling Kesehatan Mental. Saat itu narasumbernya ada dosen psikologi dan dosen bimbingan konseling profesi konselor. Jadi saya bersyukur sekali ketemu lembaga ini setelah 10 tahun saya berjuang untuk bisa uh, membuat ibu-ibu di dalam komunitas itu memiliki sertifikat yang bisa diakui secara kompetensi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar lagi tentang parenting, ya, dan memang sangat booming. Saya mungkin 5 tahun terakhir sangat booming sekali. Bagaimana orang tua diajak untuk kembali memperbaiki diri, menyadari tentang kondisi dirinya dan kondisi anak-anaknya. Dan pada sebuah titik kesadaran, parenting menjadi kebutuhan orang tua hari ini agar mereka bisa mendidik anaknya sesuai dengan zamannya. Di sini saya menampilkan definisi dari parenting itu sendiri walaupun sangat sederhana, yaitu ilmu tentang pengasuhan. Di sini orang tua membimbing dan mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik dan benar. Pengasuhan anak adalah segala bentuk perlakuan yang diberikan kepada anak dari kelahiran hingga usia dewasa. Wikipedia. Tapi kalau saya mendidik anak itu ternyata dimulai dari ketika kita masih berstatus jomblo.
Iya, tunggu saya pindah ke slide, lompat sedikit. Ya, jadi mendidik buah hati itu ternyata dimulai ketika kita masih berstatus sendiri, belum memiliki suami, belum memiliki anak, mendidik diri kita agar siap menjemput peran terbaik. Nah, selain itu, setelah mempersiapkan diri kita ya dengan ilmu agama, ilmu kehidupan, supaya ketika peran baru masuk di dalam kehidupan kita, kita tidak kaget ya. Karena saya sendiri sejak umur 17 tahun adalah sebuah titik awal untuk belajar mempersiapkan diri menyambut peran-peran baru itu, hingga di usia 24 tahun Allah izinkan untuk mendapatkan jodoh dan menikah. Ternyata Masya Allah, saya generasi 80-an diberikan Allah anak yang lahir di era 2000-an. Di sini terjadi kesenjangan yang luar biasa. Saya pikir 17 sampai 24 tahun Allah berikan saya waktu untuk belajar. Ternyata waktu itu tidak cukup. Karena saya harus beradaptasi lagi dengan kondisi melahirkan anak yang lahir di era 2000-an. Saat itu saya tidak tahu kalau anak-anak yang lahir di era 2000-an itu memiliki tantangan tersendiri yang disebut oleh Bu Eli Risman dengan generasi blast. Boring, lonely, angry, stress, dan tired. Mereka mudah bosan, mereka mudah kesepian, mereka blast ya, mereka mudah bosan, mereka mudah lelah, mudah kesepian, mudah stres. Itu sama sekali tidak pernah saya ketahui. Saya pikir zaman masih sama dengan kondisi ketika saya masih kecil, kemudian saya menjalani hari-hari, saya pikir masih sama. Hingga akhirnya saya tersadar bahwa anak yang lahir di era tahun 2000-an butuh pendekatan khusus. Biasanya kita sebagai orang tua kan membandingkan diri kita dengan mereka. Misalnya kita akan mengatakan, "Mama dulu ke sekolah jalan kaki. Mama dulu tidak ada mainan, bikin mainan sendiri dari apa yang tersedia di alam." Semuanya kita jadikan contoh bagaimana kita dulu melalui kehidupan. Ternyata itu sebuah contoh yang bisa saja kita sampaikan, tapi tidak bisa kita bandingkan. Karena kita lahir di zaman itu yang jauh dari sumber stres. Sementara anak-anak kita lahir di sebuah zaman yang penuh dengan stres. Saya kadang mengamati, ya Allah ini anak 6 bulan, baru lahir kok sudah stres ya? Kenapa sudah stres? Karena ketika orang tuanya bekerja, neneknya memasak, dia duduk bersama handphone. Dan dari handphone itu, ketika jaringannya terganggu, anak itu akan rewel. Ya Allah, ini anak 6 bulan. Kita dulu tidak tahu apa itu stres, apa itu cemas, karena kita dekat dengan alam. Hal inilah yang kemudian menjadi concern saya sejak anak saya berusia 7 tahun. Saya mulai menemukan ya tanda-tanda itu, terutama kesepian. Jadi saya dan suami sama-sama sibuk bekerja, pergi pagi anak masih tutup mata, pulang malam anak sudah tutup mata. Awalnya saya pikir itu bukan kendala, karena saya juga lahir dari orang tua yang sama-sama sibuk bekerja. Bapak saya polisi, ibu saya perawat. Bisa dibayangkan kesibukan mereka. Tapi saya tidak pernah merasakan apa itu yang disebut dengan kesepian. Anak saya yang lahir di era 2000-an ternyata merasakan kesepian. Dan itulah yang menjadi titik balik saya akhirnya sangat concern pada dunia parenting, memberikan edukasi kepada kaum perempuan yang bekerja, kepada para ayah yang sibuk mencari nafkah untuk kembali ke rumah. Sesibuk apapun, kembali ke rumah. Karena tidak ada artinya kita sukses di luar rumah
dengan seluruh jabatan, prestasi, pencapaian, nama besar. Kalau di rumah kita lihat anak kita diajak bicara, dia malah masuk kamar tutup pintu. Diajak kumpul, dia lebih senang pergi dengan teman-temannya. Itu adalah sebuah bencana bagi keluarga. Maka kita kembali ke rumah dan meramu formula. Formula seperti apa agar walaupun kita sibuk, anak-anak kita tetap merasakan kehadiran orang tuanya. Nah, saya kembali lagi ke slide selanjutnya. Oke, menurut Ibu Eli Risman, nah, ini adalah guru saya, walaupun tidak pernah ketemu di dunia nyata, tapi saya sudah 4 kali mengikuti webinarnya secara online dan hampir semua YouTube-nya saya sudah belajar. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan juga bertemu. Beliau mengatakan pengasuhan itu membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Ya, di sini saya tampilkan beberapa gambar. Ada gambar ayah yang pergi sholat dengan anak laki-lakinya, ada gambar ayah yang main layang-layang dengan anak laki-lakinya, ada gambar ayah yang meletakkan anaknya di bahunya, dan yang paling terakhir ada gambar ayah yang sedang memarahi anaknya, dan anaknya itu gemetar ketakutan. Kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Nah, kenangan yang saya maksud di dalam gambar ini ada 3 kenangan indah yang ketika kita dalam keadaan sendiri, terutama saya lihat ya kaitan antara keberhasilan pendidikan keluarga dengan ketangguhan seorang anak untuk menghadapi badai dalam kehidupannya. Kalau di dalam keluarga anak-anak itu membentuk kebiasaan yang baik dari orang tuanya, meninggalkan kenangan yang baik, maka sedahsyat apapun pancaroba yang ia alami, gempa bumi di dalam jiwanya, itu anak bisa tetap kokoh. Kenapa kokoh? Karena dia cukup memejamkan mata, lalu memanggil memori-memori indah. Dan saat itu juga kesedihannya sirna. Tapi ada kesedihan yang saya temukan pada anak-anak yang tidak bahagia di dalam keluarga. Broken home atau pengabaian dan sebagainya. Dia mengatakan, saya tidak punya cerita indah tentang orang tuaku. Jadi kalau dia lagi susah, dia ambil motor atau dia jalan kaki, jalan kemanapun kaki melangkah ke tujuan yang tidak ada arahnya. Ya, karena mereka tidak bisa kembali pulang menemukan memori-memori yang indah itu di dalam dirinya. Sehingga biasanya mereka mudah mengalami kecemasan, kemudian mudah stres. Yang paling parah itu kalau sudah mengalami gangguan tidur dan nanti depresi. Ya, jadi sedih juga ya. Ternyata hubungan antara kenangan yang indah di dalam keluarga dengan ketangguhan seorang anak itu sangat dekat dan sangat erat. Nah, di dalam keluarga, pendidikan yang dilakukan oleh orang tua sebenarnya itu adalah bukan menjejali, bukan mengarahkan dengan perintah dan larangan yang otomatis hanya dari satu sumber, tetapi harus dari 2 arah. Tugas orang tua menemukan keunikan, menemukan potensi yang ada di dalam diri anaknya, dan meyakini bahwa setiap anak itu telah membawa benih-benih terbaik yang sudah dititipkan Allah di dalam dirinya. Kadang kita melihat benih itu hanya berbentuk biji seperti yang ada di gambar. Tetapi kita lupa bahwa di dalam biji itu, ya, mereka berzikir kepada Allah, mereka tumbuh menjadi daun, lalu menjadi batang dan sebagainya hingga berbuah. Kurang lebih seperti itulah anak-anak kita. Di dalam diri mereka sudah lengkap seluruhnya, fitrah, keimanan,
fitrah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, fitrah untuk belajar, fitrah untuk menyadari keakuan dirinya. Itu semua sudah lengkap Allah berikan. Tugas kita mendampingi, mengarahkan, membimbing. Bukan selalu mengisi dengan perintah dan larangan seolah-olah anak kita nol besar. Ada teori yang beredar ya di dunia psikologi bahwa anak-anak itu seperti kertas putih. Kertas putih di sini ketika anak-anak kita itu fitrah, suci tanpa dosa. Tetapi maksud bahwa tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, menurut saya itu nol, itu sebuah kesalahan besar. Karena saya mengamati banyak laboratorium saya ya, laboratorium di sini adalah ketika ada bayi yang lahir, saya dampingi tumbuh kembangnya hingga dia mulai 6 bulan, dia 1 tahun, lalu usia dini, saya amati lagi perkembangannya, semua saya jadikan laboratorium. Masya Allah, mereka sudah punya kehendak, mereka sudah punya kecenderungan. Tinggal bagaimana orang tua mengarahkan dia. Contoh ya, saya ketemu bayi, ada bayi yang kalau kita dekati, dia dengan mudah untuk tersenyum. Tapi ada bayi yang kalau didekati, dia menangis. Itu adalah sebuah potensi yang sudah Allah berikan di dalam diri seorang anak. Bahwa ini ke depannya biasanya yang gampang menangis itu kalau dibahasakan kepribadiannya introvert ya. Dia tidak suka ketemu orang, dia butuh waktu untuk meyakinkan dirinya, ini aman tidak ya? Orang ini nyaman tidak? Orang ini baik tidak? Itu biasa pribadi introvert seperti itu. Sementara yang baru ketemu orang baru langsung tersenyum, mau digendong, dibawa ke sana ke sini, itu biasanya by extrovert. Ya, mereka mudah beradaptasi dengan keadaan. Dan itu semua tidak hadir begitu saja. Allah berikan sifat-sifat alami tadi untuk peran, untuk tugas, untuk misi yang kelak akan dijalankan oleh anak-anak ini. Nah, ibarat benih, ia memiliki begitu banyak keunikan dan keindahan, terinstal di dalam keajaiban penciptaan sebagai anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika merenungi surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kan astagfirullahaladzim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah ya, ketika saya belajar tentang mikroekspresi, gerak mata, mata ke atas, mata ke bawah, memincing ke kanan, memincing ke kiri, itu semua adalah bahasa tubuh yang sangat cerdas. Tidak ada yang tampil di permukaan dari bahasa tubuh anak-anak kita, tetapi semuanya punya makna. Allah mendesain tubuh manusia sangat cerdas. Demikian pula ketika bahasa tubuh, bagaimana dia berjalan, bagaimana gerak tangan, ke atas, ke bawah, saat dia menyentuh dahinya, saat dia menggaruk-garuk dagunya, itu semuanya ada makna. Sehingga manusia ini bisa berbohong kepada siapapun juga, kecuali dirinya dan Allah, tetapi dia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri dan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali nih kecerdasan tubuh, bagaimana Allah mendesain kita, itu masih bahasa tubuh. Belum ketika kita mulai membaca bahasa tubuh mereka dan menebak perasaannya. Seperti yang dikatakan Bu Yeni tadi ya. Harusnya kalau kita lihat anak kita, kok hari ini tidak mau sekolah? Kok tiba-tiba hari ini marah-marah ya? Itu harusnya itu menjadi pertanyaan bagi kita sebagai ibu. Ada apa dengan anakku? Tidak lalu kita meresponnya dengan amarah juga. Atau meresponnya dengan stigma-stigma. Kita tidak tahu bahwa ternyata anak dia baik-baik saja. Lagi ada masalah dengan temannya, lagi ada masalah dengan gurunya, dia salah dengan dirinya sendiri. Apalagi dengan hadirnya handphone. Ketika anak masuk ke dalam kamar dengan handphone, kadang kita kira anak kita baik-baik saja. Ternyata ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan ruang-ruang jiwa yang kesepian tadi untuk melakukan pendekatan.
siapa namamu, tinggal di mana. Kalau ada masalahmu cerita ya, ini saya punya uang, kamu lapar, nanti saya transfer, nanti kita ketemu di mana. Itu adalah sebuah upaya dilakukan oleh para oknum untuk merebut hati anak-anak kita dengan hadirnya handphone di dalam sebuah rumah. Kita berpikir anak kita baik-baik saja. Ternyata hatinya telah dicuri oleh oknum. Dan anak kita diam 1000 bahasa, tidak lagi menjadikan kita sebagai tempat untuk bercerita karena telah hadir sosok lain di dunia maya yang mencoba mengambil perhatiannya, dan pada ujung dari perjuangannya orang itu akan Ya, sepertinya ada gangguan ya di sinyalnya Ustazah Ainun. Semoga bisa segera pulih sinyalnya. Aba Uma, para peserta webinar, mohon izin ya, mohon kita sabar untuk menunggu sinyalnya Ustazah Ainun. Mohon izin ya, Aba Uma, Ustazah Ainun terlempar ternyata keluar ya.
Assalamualaikum Ustazah, sudah gabung Zat? Ustazah Ainun, silakan Zat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, dia hilang jaringan seluruh handphone di rumah ini. Ya, mohon maaf. Insya Allah. Baik Ustazah, siap Ustazah. Ya, Ya. boleh saya off-kan dulu videoku, jangan sampai gangguan jaringan. Boleh kembali ke slide tadi, Ustazah? Oh iya, Reza. Ya, silakan Zat. Ya, bisa slide selanjutnya? Ya, terima kasih Ustazah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu, kendala jaringan. Saya lanjut kepada teriakan. Ya. Jadi di dalam pengasuhan hari ini tidak jarang kita temukan banyak orang tua yang harus berteriak untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Teriakan di sini adalah sebuah ekspresi emosi, ya. Ada sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa ayah bunda tidak dekat secara batin dengan buah hatinya. Ya, kita bisa lihat pada dua orang yang saling mencintai. Biasanya mereka itu kalau berkomunikasi saling berbisik. Ya, begitu pula hubungan kita dengan anak-anak di rumah. Kalau kita sering berteriak, artinya mungkin ayah dan bunda sedang penuh, ya, sedang penuh beban di dalam batinnya. Maka ayah dan bunda harus memiliki skill bagaimana membuang sampah emosi tadi. Salah satu tips yang bisa saya berikan dengan cara rutin membuat jurnal emosi. Jadi ketika membuka mata, di waktu bangun pertama kali, kita langsung sapa dulu diri kita. Assalamualaikum Ainun, hari ini bagaimana kabarnya? Lalu kalau masih ada perasaan yang kurang nyaman, berat, beban untuk hari ini, pekerjaan menanti di kantor, tetapi Ainun, kamu harus ingat bahwa senyumanmu itu yang pertama kali harus mendapatkannya, yang merasakan keteduhannya adalah anak-anakmu. Salam waras, ya biasanya saya gitu ya. Kita berikan kata-kata positif untuk diri kita menyapa diri kita yang terdalam untuk tetap waras, mendidik anak-anak kita. Karena tadi dalam materinya Ustazah Yeni itu Masya Allah bagus sekali, bahwa anak-anak itu butuh kita di semua keadaan. Kadang kita lagi stres berat, kadang kita lagi penuh dengan masalah, kadang di rumah misalnya tidak ada uang biar 1.000 rupiah. Masya Allah ya, salam kewarasan. Ya, jadi biasanya bolehlah kita cubit sedikit di lengan kita. Kalau tidak ada yang ingatkan, kita cubit sedikit lengan kita, salam kewarasan. Supaya amarah tadi tidak tumpah ke anak. Jadi mari kita belajar untuk memberikan energi positif pada diri kita sebelum kita melaksanakan tugas-tugas di dalam keluarga. Selanjutnya, slide. Nah, ya ini tadi sudah Ustazah, slide selanjutnya lagi.
Ya, jadi saya betul-betul mengambil ya pesan dari Ali bin Abi Thalib ini untuk mendidik anak-anak di zaman now, begitu pula memberikan edukasi kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Didiklah anakmu sesuai zamannya karena ia tidak hidup di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 fase dalam mendidik anak. 7 tahun pertama perlakukan anak kita seperti raja. 7 tahun kedua, 7 sampai 14 ya, perlakukan sebagai prajurit. 14 sampai 21 perlakukan sebagai teman atau sahabat. Nah, sebagai raja di sini kita jangan salah mengartikan ya, apakah semua keinginannya harus dipenuhi. Bukan seperti itu. Tetapi dalam hal raja ini, hak-hak dasar anak. Ya, misalnya hak untuk hidup. Banyak orang tua yang tidak memberikan hak itu. Kadang di dalam kandungan, anak-anak itu digugurkan. Kadang sudah lahir ke dunia, anak-anak itu dibawa ke panti asuhan, disimpan di rerumputan dan sebagainya. Hak untuk hidup. Kemudian sebagai raja di sini, hak cinta dan kasih sayang. Karena bayi itu sangat lemah, tetapi mereka bisa merasakan, ya bisa merasakan keadaan yang terjadi di rumah itu. Ketika ayah dan ibu bertengkar, itu bayi bisa rasa. Tiba-tiba kok anakku demam, tiba-tiba kenapa ada diagnosa dokter, anakku jantung bocor, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua adalah perjalanan ya, perjalanan seorang anak dari dalam kandungan, apakah dia diterima atau tidak, apakah dia dicintai atau tidak oleh orang tuanya, hingga akhirnya lahir ke dunia. Kadang membawa lagi PR-PR yang membutuhkan tenaga besar, dana besar. Sebenarnya kalau orang tua mau melakukan introspeksi diri untuk menggali perjalanan dari seorang anak ya, itu kita akan tahu bahwa ternyata setiap anak ini terbentuk pola emosi, terbentuk pola perilaku itu sejak dari dalam kandungan. Jadi mendidik anak itu selain tadi sebelum kita menikah, kita didik diri kita, saat juga anak-anak kita di dalam kandungan, kita didik juga mereka. Kalau kita bahagia saat hamil, maka anak yang kita lahirkan juga akan menjadi anak yang bahagia, mudah bahagia. Tapi kalau saat kita lagi hamil, kita cemas, kita sering takut, kita sering misalnya jengkel sama pasangan, nanti tanpa sadar anak itu lahir ke dunia membawa sifat-sifat di dalam kandungan itu. Karena 50% menurut penelitian itu kebahagiaan seorang anak diwariskan sejak ia berada di dalam kandungan. Yang selanjutnya lagi adalah bagaimana nanti pola asuh orang tua. Tetapi untuk keseluruhan luka, trauma, kesalahan yang kita tinggalkan, semua itu bisa sembuh dengan taubatan nasuha. Jadi Masya Allah, kita sebagai umat Islam ini bahagia sekali, bersyukur sekali. Berbuat dosa, Allah kasih fasilitas istighfar. Kemudian melakukan dosa-dosa besar, diberikan fasilitas taubatan nasuha. Ketika kita merasa, sepertinya saya salah didik anakku, dari dalam kandungan sudah terlalu banyak luka. Apalagi ya kalau ada beberapa memori janin itu, kalau misalnya ayah ibu bertengkar, kadangnya hamil pada kasus hamil di luar nikah. Lalu kadang-kadang kan pihak laki-laki itu akan mengatakan kepada perempuannya, gugurkan saja itu kandungan. Nah itu kan kita berpikir, janin ini udah tidak tahu apa-apa. Ternyata mereka bisa merasakan penolakan itu. Ya, jadi pada saat mereka sudah lahir ke dunia, sudah mulai besar, sudah mulai jadi orang sukses, sudah menjadi orang yang mapan. Biasa ada suara-suara, ini data dari ruang psikologi ya, ada suara-suara yang muncul dalam ruang jiwa mereka. Sebuah pertanyaan yang belum pernah ditemukan jawabannya. Pertanyaan itu, apakah saya layak untuk hidup? Jadi tanya yang terus hadir, lalu dia datang ke psikolog. Alhamdulillah ya sekarang ini luar biasa kemajuan pengetahuan. Jadi ditemukan, oh ternyata akar dari pertanyaan itu adalah waktu dia di dalam kandungan ibunya, si laki-laki yang menghamili ini mengatakan gugurkan saja kandungan itu. Ya, jadi memang taubatan nasuha, kita taubat dari dosa-dosa masa lalu kita ganti hari-hari yang tersisa ini dengan kebaikan. Ya, kemudian yang kedua,
7 tahun kedua ya, 7 sampai 14 sebagai prajurit. Ya, jadi didikan anak sebagai prajurit ini tidak sengaja juga, tidak sengaja saya dapatkan pengalamannya di dalam kehidupan. Jadi di fase-fase anak saya 7 menuju 14, ini kan pemberontakannya kan di 7 tahun itu ya. 7 tahun dia mulai memberontak dengan semua kesibukan saya. Kurang lebih saya butuh waktu 7 tahun juga untuk memulihkan dia. Jadi di usia 14 tahun itu alhamdulillah dia sudah mulai membaik. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, di dalam masa-masa pemberontakan itu ternyata akhirnya Allah titip ilmu. Allah titip ilmu, Allah titip hikmah yang menjadi bekal bagi saya untuk terus kampanye gitu. Kampanye sadar, sadar kepada banyak orang tua bahwa ternyata tidak ada anak di dunia ini yang niat, aduh saya mau jadi anak durhaka atau saya nanti mau lawan orang tuaku, saya nanti mau bunuh orang tuaku. Tidak ada sama sekali, karena dalam hadis Rasulullah itu setiap anak terlahir fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, di dalam proses itu alhamdulillah akhirnya saya menemukan berbagai teknik komunikasi. Tadi Ibu komunikasi efektif ya. Kalau saya lebih mendalam lagi Ustazah ini tentang teknik komunikasi batin. Ya, kita sebagai ibu ini punya kemampuan luar biasa yang lebih canggih dari handphone. Kadang seorang ibu itu stres, kenapa saya telepon anakku tidak angkat? Kenapa sudah 1 minggu dia tidak pernah mau jawab teleponku? Ternyata Allah kasih kita fasilitas. Sebagai seorang perempuan ya, kita diberikan Allah rahim, tempat anak kita tinggal sebelum mereka lahir ke dunia, lalu Allah berikan kita kekuatan batin, kelengketan yang tercipta dari transfer kasih sayang dan air susu ibu. Nah, di sana kita bisa pakai kalau kita merasa sepertinya ada PR, sepertinya saya banyak kesalahan mengasuh anak, kita bisa pakai teknik komunikasi batin. Cukup pejamkan mata di atas sajadah cinta, habis kita mungkin kita bangun sholat, di sholat 5 waktu bisa, di sholat tahajud, sholat hajat juga bisa. Setelah kita selesai sholat, kita kemudian pejamkan mata, mengangkat tangan kita, meminta izin kepada Allah. Kalau saya mungkin dalam praktiknya mungkin bisa saya berbagi sedikit, siapa tahu bermanfaat di sini bagi Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom. Jadi biasanya saya itu mengangkat tangan, lalu memejamkan mata, lalu saya hadirkan wajah anak saya. Saya hadirkan wajahnya dengan wajah yang terindah. Kalau di dalam pandangan saat itu dia tidak tersenyum, saya paksa supaya di dalam pikiran saya dia sedang tersenyum kepada saya. Lalu saya bilang begini, ya Allah, izinkan saya berkomunikasi dengan ruhnya anakku. Saya sebutlah namanya. Kemudian lahirlah wajahnya di dalam pikiranku, dalam keadaan memejamkan mata, saya bilang begini. Assalamualaikum anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Masya Allah, Umi sangat menyayangimu. Maafkan ya kalau selama ini Umi ada kesalahan dalam mendidik kamu. Semoga engkau mau memaafkan dosa-dosa Umi. Anakku sayang, mulai hari ini dan seterusnya tumbuhlah menjadi anak hebat, anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang membanggakan orang tua. Ya Allah, jaga anakku, lindungi dia dari semua kejahatan, peluk dia dalam kasih sayangmu, dan hindarkan dari mara bahaya. Setiap hari terapi itu saya lakukan, Bapak Ibu. Cukup lama juga saya menanti keajaiban itu datang. Karena akhirnya ketika Allah mengabulkan itu seperti saya mimpi. Ya, saya dari matanya yang penuh kebencian berubah menjadi mata yang penuh dengan kasih sayang. Jadi kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Bahwa kalau Allah kasih kita ujian, sesungguhnya tanda-tanda kita mau naik kelas. Hanya saja tidak semua orang bisa menemukan maksud baik dari ujian yang ia alami. Jadi waktu itu di kota Bobau ini belum ada ahli jiwa. Akhirnya juga
menjadi cikal bakal saya mendirikan komunitas kesehatan jiwa, menjadi wadah bagi banyak kaum ibu, kaum perempuan yang merasa, ih, sepertinya saya salah asuh anakku. Ya, mari kita kembali ke ruang jiwa untuk meminta petunjuk kepada Allah agar kita bisa tembak hati anak kita dari kekuatan kolbu yang kita punya. Anak kita yang lahirkan bersama kita 9 bulan, maka keterhubungan itu akan tetap terkoneksi. Jadi jangan selalu mengandalkan handphone. Misalnya bagi orang tua yang anak-anaknya di pondok pesantren, cukup kita masuk ke ruang batin, kita sapa anak kita. Tanpa handphone pun mereka akan selalu merasa dekat ya dengan kita orang tuanya. Ya, next. Nah, ini saya tampilkan ini supaya kita sebagai orang tua zaman now bisa lebih apa ya? Bisa lebih rileks, bisa lebih tenang untuk mendidik anak-anak kita, bahwa kita dulu itu diberikan Allah fasilitas yang luar biasa. Fasilitas yang bukan dalam bentuk kemegahan, kemewahan, kecanggihan, tapi dulu kita dapat fasilitas bagaimana kita menikmati permainan-permainan tradisional. Ada jungkat-jungkit, main layang-layang, memelihara binatang, bermain boneka dengan teman, kadang kita sesekali olahraga, kadang kita bermain dengan ayah kita. Dan ini semua adalah fasilitas yang sangat mahal, yang saat ini sudah sulit untuk ditemukan. Sudah sangat sulit. Karena itu tadi, kesibukan orang tua kadang-kala tidak punya waktu. Padahal kita harus meluangkan waktu. Tidak ada waktu, tetap harus cari waktu. Tidak ada kesempatan, bagaimana caranya supaya bisa membangun tadi kedekatan ini. Karena kalau secara emosi kita terhubung, ya nanti mudah. Kita nasihati mudah, kita ajak dia untuk terbuka mudah. Tapi kalau anak sudah sering kita teriaki, nanti dia punya mental blocking. Dia punya jarak dengan orang tua dan kita akan kehilangan banyak hal. Ya, next. Nah, di sini ada saya memberikan tips ya. Tips mendidik anak tanpa teriakan. Yang pertama, orang tua bisa melakukan refleksi, looking to yourself. Lihat ke dalam diri. Ya Allah, kok saya suka teriak ya? Lalu cari memorinya. Teriakan ini dari siapa? Waktu masih kecil, siapa yang sering meneriaki saya? Silakan tanya ke dalam diri masing-masing. Oh, ya Allah, ternyata itu suara ibuku. Misal ya, itu suara ibuku. Oh, itu suara kakekku. Ya Allah, saya bukan ibu. Saya bukan kakek, ya Allah. Saya adalah orang tua yang ingin mendidik anaknya tanpa teriakan. Lalu, di situ taubat, menghitung diri. Ya Allah, teriakan ini ternyata dari pengasuhan yang saya wariskan dari cara dulu ibu mengasuhku atau kakek mengasuhku. Ya Allah, saya tidak mengungkit kesalahan mereka, hanya mengingat memori ini dan menjadikan refleksi untuk diriku. Saya mohon ampun ya Allah, saya maafkan. Saya maafkan mereka yang masa lalu melakukan hal seperti itu kepada saya. Dan hari ini saya ingin menjadi pribadi baru yang mendidik anakku tanpa teriakan. Astagfirullahaladzim. 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 Bahkan boleh ditambah kalau anak, misalnya anak sulung yang kita lihat sering kita teriaki, ya Allah, saya bertobat ya Allah untuk dosa-dosaku pada anak sulungku. Setiap hari saya akan beristighfar 100 kali untuk dia. Lakukan itu sepanjang kita menjalani kehidupan hingga Allah berikan hidayah, anak kita berubah. Yang ketiga, fase pemulihan jiwa. Kita pulihkan jiwa anak-anak kita yang terluka dengan membangun kedekatan. Mungkin diawali dulu dengan apa ya makanan kesukaannya, apa minuman kesukaannya, apa olahraga kesukaannya. Kita masuk dari pintu-pintu yang menjadi kesukaan anak kita. Kekurangannya, hal-hal yang belum sesuai harapan kita, jangan dulu kita sentuh. Jangan dulu kita jadikan topik pembahasan. Itu PR-mu, itu hafalanmu, itu tugasmu. Jangan dulu, karena luka yang ada di dalam hati anak kita perlu kita pulihkan dulu. Setelah itu nanti dia mudah untuk mendengarkan nasihat-nasihat dan perkataan kita. Dan yang keempat ada fase transformasi.
siap berubah seperti Superman atau Batman untuk menyelamatkan jiwa anak-anak kita menuju dan kembali kepada jalan fitrah. Ya mungkin slide terakhir. Nah, di fase transformasi, Bapak Ibu, yang pertama harus mengubah sudut pandang. Setiap anak terlahir fitrah. Kalau anakku melakukan A, B, C, D, E, mari kita gali, mari kita temukan kira-kira apa penyebabnya. Bukan langsung menyalahkan anak kita. Yang kedua, kenali keunikan anak. Setiap anak punya kepribadian yang berbeda. Ada anak yang senang keramaian, ada yang suka menyendiri. Jangan kita paksa. Kadang anak yang suka menyendiri kita paksa. Pergi di keramaian, itu energinya gampang habis. Mungkin dia tercipta suka menyendiri. Besok-besok akan menjadi seorang penemu, akan menjadi seorang ilmuwan. Jadi semua akan indah pada waktunya. Ibarat buah, jangan kita karbit supaya dia cepat matang. Biarkan anak itu melalui proses jatuh bangunnya, gagal dan suksesnya, hingga akhirnya dia siap untuk menghadapi kehidupan. Yang ketiga, penuhi hak-hak anak. Dan yang terakhir, membangun jembatan komunikasi. Bawalah dunia kita ke dunia mereka, antarkan dunia mereka ke dunia kita. Kalau anak misalnya suka main game, anakku, kamu main game apa? Game Free Fire. Wow, game Free Fire itu bercerita tentang apa ya? Nah, bercerita tentang kepahlawanan, bagaimana kita menjadi pimpinan yang mengarahkan teman-teman kita untuk menaklukkan musuh, memasuki benteng pertahanan. Wow, hebat sekali ya. Nah, kita bangun komunikasi seperti itu. Nanti ketika anak sudah dekat, sudah akrab, baru kita masukkan bagaimana dunia kita. Anakku sayang, apa yang kamu sukai itu hebat ya, tapi maukah dengar ibu, umi, bapak punya cerita yang lebih hebat dari sisi kepahlawanan? Bagaimana sosok Umar bin Khattab? Mau dengar? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bawa dunia kita ke dunia mereka, hantar dunia mereka ke dunia kita. Mungkin slide terakhir ada kalimat penutup yang ya oke. Di sini karena aktivitas juga saya sebagai pendakwa itu membina di Blok Wanita Lapas. Ini adalah orang-orang yang tinggal di Balik Jeruji Besi. Kurang lebih di Kota Bobo sudah 500 lebih narapidana ya. Walaupun ini gabungan dari Kepulauan Buton, bukan cuma Bau-Bau saja, ada dari Wakatobi, ada dari Buton, ada dari Kendari dan sebagainya. Ada kurang lebih 500 lebih narapidana yang saya amati, saya saksikan di lapas kelas 2 Kota Bau-Bau. Saya yakin tidak satupun di antara mereka yang ketika lahir bercita-cita ingin menjadi pelaku kriminal. Tetapi menurut saya mereka adalah jiwa-jiwa yang kehilangan arah karena hilangnya fungsi kasih sayang dan perlindungan di dalam keluarga. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair kepada Ustazah Ainun atas pemaparan materinya yang luar biasa, menyempurnakan dari pemaparan materi pertama tadi dari Ustazah Yeni. Masya Allah, Aba Uma, Ustadz-Ustazah sekalian, para peserta webinar, para meeting pada hari ini, bersyukur sekali kita kepada Allah ya Bapak Ibu semua, kita bisa mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri kita ya terkait parenting tanpa teriakan ya tadi kalau Ustazah ini lebih kepada nilai-nilai keislamannya dan Ustazah Ainu lebih kepada teknik langsung atau tips-tips yang bisa langsung kita praktekkan nanti. Saya pribadi bersyukur sekali, mudah-mudahan kepada kedua narasumber kita, pemateri kita, itu nanti menjadi ilmu yang sangat bermanfaat ya Ustazah ya, menjadi amal jariah yang ketika nanti para peserta dan kami semua mengamalkannya, Ustazah semua mendapatkan pahala kebaikannya. Masya Allah. Baik, ya Allah, Afwan, Abah Uma, anak saya, Masya Allah. Jadi, Abah Uma, Ustaz-Ustazah sekalian, sampailah kita di acara yang selanjutnya, yaitu diskusi. Ini menjadi hal yang sangat penting juga, karena saya yakin pasti
Bapak-bapak dan ibu-ibu semua dari tadi sudah menyimpan pertanyaan gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih dalam biar lebih jelas. Kami membuka sesi tanya jawab untuk yang pertama ini. Bagi tiga peserta yang ingin bertanya, silahkan ya. Boleh di kolom chat atau boleh raise hand. Ya, saya sudah buka kesempatan untuk bisa langsung ngobrol juga. Baik, silahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa langsung dibuka aja ya di mute sendiri. Atau mau di kolom chat juga sangat diperbolehkan. Boleh disebutkan nama, kemudian pertanyaannya mau diarahkan ke narasumber kita yang pertama atau narasumber yang kedua. Ini adalah kesempatan emas ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, untuk memperjelas hal-hal yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Di sini saya lihat ada Ustazah Aryani dari Bau-Bau ya. Tadi ada Ustadz Hasan Sadikin dari Tasikmalaya. Ada juga Ustazah Fitria ya. Ustazah Fitria tadi dari Bau-Bau juga ya. Ada Ustazah Hawiyah, ada Ustazah Risna, ada Ustazah Ikramiwati dari Bau-Bau, ada Ustazah Nurul Tikin ya, dan ada Ustazah Yusti. Yuk, bagaimana Ustadz dan Ustazah sekalian? Kami membuka kesempatan ya untuk sharing, untuk diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, Alhamdulillah ini sudah masuk ya salah satu pertanyaan kita dari Pak Encep ya, dari Tasikmalaya. Izin saya bacakan ya, Ustazah ya, saya bacakan. Mau bertanya bagaimana cara melakukan pendekatan emosi kepada kepada anak usia remaja, khususnya anak SMA atau SMK yang dewasa ini banyak sekali polemik terjadi. Ya, Bapak Encep, mohon izin, kira-kira ini pertanyaannya mau ditujukan kepada Ustazah Yeni atau Ustazah Ainun atau Ustazah keduanya. Mungkin saya bisa coba ke Ustazah Yeni dulu ya. Nanti boleh Ustazah Ainun menambahkan. Silahkan Ustazah. Ustazah keduanya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Iya, silahkan Ustazah, Ya, dimulai baik. dari Eh, ya, terima kasih Ustazah. suaranya, Zah. Oh ya, baik. Oke. Terima kasih Ustazah Aisyah dan juga Pak Encep atas pertanyaannya ya. Jadi eh, anak usia SMA berarti mereka rata-rata ya, seperti anak saya itu sudah balik dan pada dasarnya kalau di dalam Islam anak yang sudah balik itu dia sudah mampu untuk melakukan semua taklif-taklif syariat ya yang dibebankan kepada seorang mukallaf gitu. Jadi memang dalam artian mereka ini memang sudah siap sebagai seorang mukallaf, termasuk dia mampu mengetahui emosinya, dia sudah mampu mengontrol emosinya, dia sudah mampu mengendalikan dirinya. Ini idealnya seperti itu. Karena kan dia sudah balik, ya. Tetapi di masa sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali anak-anak usia ini yang masih bingung gitu, mengalami kebingungan, masih di masa transisi justru. Padahal masa transisi itu seharusnya pada saat dia SMP. Nah, karena memang eh, proses pendidikan kita yang tidak ideal bukan berarti hanya terjadi di rumah, tidak.
tapi di semua ranah, di semua pilar yang saya sampaikan tadi, di masyarakat, ya, masyarakat secara umum, di lembaga pendidikan gitu. Bahkan di dalam kebijakan-kebijakan negara sekalipun, ya, kita menemukan dan kita harus akui bahwa kita mengalami kehilangan arah gitu. Maka wajar anak-anak usia SMA dan SMK saat ini mereka Apa Ustazah eh terlambat? ya jadi wajar gitu ya dengan kondisi dunia pendidikan tidak hanya yang terjadi di rumah yang saya sampaikan tadi, bahkan di lembaga pendidikan, bahkan di kebijakan-kebijakan oleh negara gitu. Kita sedang kehilangan arah gitu. Sehingga bagi anak-anak yang usia SMA, SMK yang seharusnya dia sudah mampu menyelesaikan problem-problem individu dia, apakah itu problem di diri dia secara pribadi ya, terkait dengan konsep diri ya. Saya sering menemukan sekali anak-anak yang dia tidak memiliki konsep diri gitu. Misalkan komitmennya belum ada, tanggung jawabnya belum ada. Ya, itu kan konsep-konsep diri yang seharusnya tertanam karena itu sebagai sebuah karakter. Ya. Hari ini kita belum menemukan pada generasi kita yang tadi tingkat SMA dan SMK. Nah, tetapi kan kita tidak sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita tidak boleh putus asa, gitu ya. Dalam artian ya udahlah biarin aja, ya anak kita atau eh, apa santri kita, peserta didik kita, ya biarin aja lah, gitu. Mereka juga punya orang tua, ya biarkan aja nanti nasib mengarahkan mereka menjadi apa, gitu. Tapi kita dituntut untuk sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk tanggung jawab kita bahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus berusaha secara optimal. Nah, untuk anak-anak yang seusia ini, sebagaimana yang Ustazah Ainun sampaikan, kita tidak akan pernah mampu mengarahkan mereka. Kita tidak akan pernah bisa berharap mereka melakukan apa yang kita sampaikan ketika kedekatan emosi itu belum terjalin di antara kita dengan mereka. Kan yang kita inginkan bukan sekedar mereka tahu bahwa harus begini, harus begitu gitu ya. Yang kita inginkan, mereka tahu kenapa mereka harus begini dan begitu, dan mereka kemudian melakukan itu secara konsisten dengan penuh tanggung jawab. Itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, tidak mencukupi kita hanya sekedar menyampaikan informasi itu dan berharap mereka melakukannya, tapi harus membangun kedekatan emosi. Tadi di slide saya ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kedekatan emosi ini. Salah satunya adalah empati. Empati itu harus ada di dalamnya, ya, kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan anak-anak didik kita, anak-anak kita, seperti itu. Mungkin bagi kita, problem yang mereka hadapi itu sepele, bagi kita sepele. Tapi bagi mereka itu bukan sesuatu yang sepele, gitu. Sehingga bagaimana kita mampu merasakannya? Karena dengan empati itu, ya, kita akan mengerti perspektif mereka tentang problem yang mereka hadapi. Ya. Kemudian mampu juga merasakan, kalau kita memang belum pernah menghadapi problem yang sama, memang agak sulit ya. Kita merasakan apa sih yang mereka rasakan, misalkan nih, anak saya yang kedua, Allah Allah panggil terlebih dahulu gitu. Ya, pada saat Allah panggil anak saya yang kedua, baru saya betul-betul bisa merasakan orang tua yang kehilangan anak itu baru di saat itu. Mungkin kalau sebelumnya saya tahu pasti mereka sedih gitu. Tapi rasa rasa kesedihannya itu seperti apa? Saya nggak betul-betul bisa mampu merasakannya. Yang saya tahu itu adalah
mereka sedih gitu karena kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi rasa yang sesungguhnya itu kita nggak akan mampu mencapai itu ketika kita tidak pernah berada di dalam kondisi itu, ya. Maka empati itu memang kita bisa jadi tidak merasakan langsung, tapi kita mengerti benar, ya, perspektif mereka, perasaan mereka. Sehingga akhirnya apa? Kita mampu memberikan dukungan yang tepat. Kita mampu memberikan arahan yang tepat, gitu. Nah, anak-anak seusia ini yang paling penting pertama kali adalah, kalau menurut saya adalah mereka mau bercerita dulu. Karena mau bercerita itu adalah kunci. Kita mampu mengarahkan, gitu. Lakukanlah berbagai pendekatan agar mereka mau bercerita, ya, mau menjadikan kita sebagai orang tua, sebagai guru, ya, tempat yang mereka bisa percaya untuk mereka cerita banyak hal, tidak ada batasan. Kesalahan mereka mereka ceritakan, kelemahan mereka mereka ceritakan, keinginan-keinginan mereka, harapan mereka, bahkan segala sesuatu yang mungkin kita nggak akan sanggup untuk memenuhi semua semua keinginan dan harapan itu. Tapi ketika mereka menceritakan itu kepada kita, ini adalah kuncinya. Gitu. Maka eh, kalau memang ini target kita gitu ya kepada anak-anak SMA dan SMK, lakukan berbagai cara agar kita menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi mereka untuk bercerita. Salah satunya adalah agar orang mau bercerita itu adalah menjadi pendengar yang baik memang di awal. Tidak melakukan judgment gitu kan. Biarkan mereka bercerita dulu ya. Kita mampu bisa merasakan. Kemudian salah satu hal yang bisa dilakukan, berbagai macam metode dan teknik bisa kita upayakan ya. Salah satunya itu kalau apa, orang-orang bimbingan konseling itu dengan teknik foto voice misalkan. Saya pernah ikut apa, webinarnya foto voice itu. Anak-anak sekarang pegang HP itu kan. Nah, coba mereka men-capture ya foto-foto yang mewakili perasaan mereka. Bisa jadi mereka itu tidak mampu menceritakannya, tapi dari foto-foto yang mereka ambil itu kita mampu menelusuri. Kemudian mungkin ada lagi teknik coaching gitu ya, dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu menggali sendiri apa problemnya gitu. Berbagai cara, tapi intinya adalah ketika mereka percaya bahwa kita tidak akan menjudge mereka, tapi kita memberikan solusi, bahwa kita tidak akan menjauh, tapi kita akan membersamai mereka, insya Allah emosi, kedekatan emosi itu akan terjalin dengan sendirinya. Dan satu yang paling penting dari semua itu adalah minta kepada pemilik hati, ya. Bisa jadi kita kan udah melakukan cara A, cara B, cara C, ya. Tapi jangan lupakan pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Mungkin kita lakukan ini malah jadinya begitu gitu kan, tidak sesuai dengan harapan kita. Maka mintalah kepada pemilik hati agar apa? Allah bukakan hati anak-anak kita, peserta didik kita, ya, untuk menerima kebenaran dan mampu melakukannya, untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, ya, dan sebagainya. Mungkin itu Pak Encep yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada Ustazah ini ya atas jawabannya. Mudah-mudahan dari Pak Encopnya bisa terjawab ya Pak ya. Jadi lebih kepada kita connection dulu ya Ustazah ya. Apalagi ke anak-anak yang sudah remaja tuh memang kita harus bisa deket dulu, connection dulu, baru correction gitu ya Ustazah ya. Nah Ustazah ini ada kelanjutan nih dari Pak Encep ya. Sebelum saya ke pertanyaan yang lain, bagaimana tanggapan Ustazah terkait kebijakan pemerintah kami saat ini di Jawa Barat oleh Bapak Gubernur kami, Kang Deddy Mulyadi ya, terkait pertanyaan pertama sudah cukup, oke. Berarti pertanyaan kedua ya Pak Encep ya, terkait anak remaja yang nakal.
atau mengalami kasus ya tertentu itu ditangani atau diarahkan ke barak militer kan Ustazah ya. Pandangan Ustazah gimana nih dari sisi psikologi dan bagaimana dampaknya di masa depan anak-anak? Mungkin sedikit ya Ustazah, boleh biar Ya, selesai. eh, kalau yang saya bisa tangkap dari kebijakan itu sebenarnya itu kan energi remaja yang sedang tinggi-tingginya, kemudian itu disalurkan ya agar mereka itu lebih disiplin dengan pembinaan militer ya, cara-cara militer dan sebagainya. Gitu. Bisa saja cara itu kemudian dilakukan ya. Tetapi yang harus dipahami adalah eh, kedisiplinan, kalau kita berbicara tentang kedisiplinan ya, bukan sekedar agar anak itu melakukan ini loh yang kamu harus lakukan. Kamu bangun pagi, habis kamu bangun pagi kamu bereskan tempat tidur, kemudian kamu mandi, kemudian kamu sarapan, kemudian kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang positif dalam perspektif dia harus patuh dengan jadwal-jadwal tersebut gitu. Nah, kedisiplinan itu kalau menurut saya bukan sekedar kepatuhan, bukan sekedar kepatuhan, tapi kedisiplinan itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran diri dan pemahaman tentang konsep diri. Contohnya misalkan begini, eh, bahkan orang dewasa ya, misalkan gini, apakah kita menerima diri kita sebagai orang yang suka telatan, gitu kan? Itu konsep diri. Apakah saya ini adalah orang yang suka telatan? Apakah saya ini adalah orang yang tidak bertanggung jawab? Apakah saya ini adalah orang yang nggak punya komitmen? Apakah saya ini adalah orang yang lisan yang nggak beradab? Gitu. Itu adalah konsep diri yang kita sudah pahami benar. Itulah konsep diri saya. Bahwa saya tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang buruk, bahwa saya tidak mungkin menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa saya tidak akan pernah menjadi orang yang tidak berpegang teguh kepada komitmen. Nah, konsep diri itu bisa terwujud bukan sekedar kedisiplinan adalah kepatuhan, tapi kedisiplinan lahir dari kesadaran. Tempatnya bisa di mana saja, bisa di rumah, bisa di barak militer, nggak ada masalah. Selama itu memang terbentuk gitu. Jadi bukan apa di mana mereka dididik gitu, apakah di rumah atau di barak militer dan sebagainya, ya. Tapi apakah ada proses menyadarkan mereka bahwa kita harusnya tidak melakukan ini, ya, dan harusnya yang kita lakukan adalah ini. Kenapa kita tidak melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan ini? Nah itu sih Ustazah. Jadi kalau saya sih tidak ingin masuk ke dalam polemik barak militer ataukah tidak gitu ya. Tetapi apakah proses pendidikan itu dilakukan ataukah tidak? Ya, kalau barak militer itu merupakan lembaga masyarakat ya di luar keluarga, maka pendidikan itu juga harus dilakukan di sana. Tapi jangan pernah meninggalkan pendidikan dalam keluarga. Kan ceritanya ini karena orang tua nggak mampu mendidikan. Kemudian pendidikan itu dialihkan kepada tentara, gitu. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana agar pendidikan itu terus terjadi di rumah, di masyarakat, ya, dan juga oleh kebijakan-kebijakan negara. Di situ sih eh, lebihnya gitu. Karena itulah pendidikan yang sesungguhnya gitu. Dan itu yang lebih konsisten ya daripada sekedar dia masuk barak sebulan 2 bulan berubah, tetapi Kembali lagi karena nanti ya Ustazah. fondasinya tidak terbentuk, dia akan kembali lagi Ya, begitu. insya Allah. Ya, Masya Allah ya Ustazah. Ustazah. Mudah-mudahan Insya Allah sih terjawab ya Pak Encep ya. Jadi yang lebih dibutuhkan atau yang perlu itu adalah kesadaran ya Ustazah ya. Bukan hanya sebatas timing pada saat ini dididik atau dibina di barak militer. Apalagi kita sama-sama paham ternyata tidak murah Ustazah untuk program tersebut itu sampai berapa M gitu ya Insya Allah.
Nah, oke, baik. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan pertama. Alhamdulillah ini sudah ada Ustazah Ikra Niwati KKJ dari Bau-Bau yang sudah raise hand. Ustazah, silakan Ustazah. Boleh langsung di unmute saja sendiri. Silahkan langsung. Oke, siap Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Anak dia barusan demam dan rewel. Masya Ya, Allah. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan mungkin agak lebih pribadi tentang terkait anak saya yang kedua yang perempuan. Saya tidak tahu kenapa kalau sama anak saya yang perempuan itu saya jadi lebih sensitif, beda sama anak saya yang laki-laki, yang anak pertama. Misalnya saja kalau anak saya yang pertama yang laki-laki itu, saya kayak lebih perhatian, kayak apapun yang dia lakukan saya tidak terpancing emosinya. Misalnya kalau dari waktu kelas 1 dia tidak ingin pergi sekolah, saya usahakan bagaimana caranya biar dia ingin pergi sekolah. Pokoknya semua saya upayakan, apakah dia hobi mancing, saya ikuti mancing dari pagi-pagi buta sebelum ke sekolah, apakah dia suka ini, pokoknya saya ikutin. Tapi pada saat anak yang perempuan ini, yang kedua, walaupun dia cuma sentuh saya begini ataupun apapun yang dia lakukan, kayak saya sampai ke hati kayak kayak kesel begitu. Kayak jadi saya rasa apakah ada luka pengasuhan atau bagaimana, saya tidak yakin. Jadi kalau dia yang tidak ingin ke sekolah, justru kadang saya terpancing. Ya sudah, kalau tidak mau ke sekolah, tidak usah, jangan pergi sekolah begitu. Beda dengan anak yang pertama, saya usahakan bagaimana begitu. Tapi kalau sama anak yang kedua ini yang perempuan, jadi saya justru bingung bagaimana ya caranya biar saya itu kalau sama dia itu, kalau dia yang suruh, pokoknya beda sama yang laki-laki begitu. Jadi Oke. saya berpikir apakah saya punya luka pengasuhan terkait ini, tapi saya sudah ingat-ingat juga ke belakang, saya sudah ikut juga beberapa kelas tentang eh, membasuh luka pengasuhan, karena saya juga terlahir dari keluarga yang standar, maksudnya tidak juga terlalu menganut parenting, tapi tidak juga terlalu tegas, tidak kasar begitu, tapi saya bingung saja begitu sama perasaan saya sama anak yang perempuan begitu. Mungkin bisa bantu dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ikra Niwati ya, Insya Allah. Mungkin pertanyaannya ini langsung kita arahkan kepada Ustazah Ainun ya. Ustazah Ainun, bagaimana nih Ustazah? Ya, ada pertanyaan terkait apa ya? Ada perbedaan tanggapan di hati sang ibu nih, Masya Allah. Kalau sama anak pertama tuh banyak pemakluman gitu ya. Kalau yang sama anak kedua nih ada aja gitu. Pokoknya biasanya mah biasa aja, tapi kita nih udah emosi gitu ya Bunda ya, Masya Iya, Allah. reaksinya berlebihan. Iya. Padahal yang dilakukan sedikit saja, tapi kadang saya langsung error reaksinya begitu. Masya Allah. Silahkan Ustazah Ainun, boleh Ustazah? Silahkan dijawab Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Aisyah. Assalamualaikum Bu Ikra. Waalaikumsalam, Ustazah. Ya, Masya Allah ini pertanyaannya ini membuat saya harus merenung, bertanya ke dalam diri nih, karena luar biasa ya, ada perbedaan perlakuan antara anak pertama dengan anak kedua. Anak pertama tadi jenis kelaminnya laki-laki, anak kedua jenis kelaminnya perempuan. Mungkin saya hanya memberikan gambaran saja, nanti Ustazah coba untuk melihat ke dalam ya, looking to yourself. Yang pertama, apakah Ustazah waktu hamil kedua anak ini, apakah situasi batinnya itu sama atau berbeda? Maksudnya waktu hamil anak pertama seperti apa yang Ustazah rasakan? Silakan refleksi ke dalam. Kemudian waktu hamil anak yang kedua juga seperti apa perasaannya? Karena kadangkala sikap respon yang berlebihan itu karena ada sesuatu, ada kejadian, ada peristiwa yang kira-kira kalau kita ingat itu membuat kita mudah untuk terpancing. Mungkin yang pertama lebih mudah ngidamnya, yang kedua mungkin agak seperti apa keadaannya. Mungkin yang pertama keuangannya lagi bagus, yang kedua mungkin penuh perjuangan. Jadi kayak ada rasa marah begitu pada keadaan dan peristiwa yang dialami ketika dalam keadaan sedang mengandung atau sedang hamil anak
yang di antara kedua ini. Yang kedua, mungkin juga karena anak perempuan ya, jadi seperti melihat diri sendiri. Jadi biasa saya temukan konflik yang biasa terjadi antara orang tua dengan anak itu biasanya karena sosok yang kita lihat ini banyak miripnya dengan kita. Kata orang 11-12-nya, biasanya istilahnya begitu. Misalnya kena sama anak yang ini kita lebih sabar karena yang ini bukan diri kita. Tapi pada saat anak yang kedua kita gampang berespon yang lebih atau berlebihan karena kok lihat anak ini seperti lihat saya ya, gitu. Melihat diri kita di masa lalu, melihat diri kita yang sama-sama misalnya rewelnya, sama-sama berulahnya dan sebagainya. Jadi kayak cermin diri, melihat diri sendiri dan ternyata kita pun tidak sabar ketika memotret diri kita sendiri pada pantulan kehadiran anak yang dititipkan Allah ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu kalau saya biasanya Bu Ikra kita bisa ada musik ya, musik relaksasi yang bisa diputar di keheningan malam, mungkin ketika dunia sudah sunyi dan senyap, lalu sering-sering bertanya ke dalam diri, Assalamualaikum Ikra, bagaimana kabarmu hari ini? Oh, Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, Ikra, kira-kira sosok anak pertama dengan anak yang kedua, kenapa ya kamu lebih sabar sama anak yang pertama? Penyebabnya apa? Ayo coba tanya ke dalam hati, berdiskusi dengan jiwa terdalam, ada peristiwa apa, ada kejadian apa yang Bu Ikra alami ketika mulai dari hamil sampai membesarkan mereka. Mungkin kenangan pada saat anak kedua ini banyak yang pahit, mungkin banyak kesedihan dan sebagainya. Lalu katakan, ya Allah, saya terima semua rasa ini. Jadi rasa itu dihadirkan di permukaan. Ya Allah, saya terima semua rasa ini. Kemudian saya peluk perasaan ini ya Allah, mengakui bahwa saya kurang baik dalam bersabar menghadapi anak kedua. Kemudian minta sama Allah kekuatan, ya Allah berikan saya kekuatan supaya saya bisa sama memperlakukan anak pertama dengan anak yang kedua. Maka ya Allah saya meminta kepadamu pertolongan karena saya tidak akan pernah sanggup untuk bisa memahami anak keduaku jika tanpa izin dan pertolonganmu. Lalu katakan, ya Allah, saya sudah akui rasa ini, sekarang saya kembalikan kepadamu, semoga ia menjadi netral bersama cinta dan kasih sayangmu di alam semesta. Mungkin seperti itu Bu Ikra yang bisa saya sarankan. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan saya tunggu cerita keajaibannya. Terima kasih. Ya, makasih Ustazah ya karena saya juga berusaha karena saya juga tidak ingin eh, kembali menumbuhkan luka pengasuhan pada anak saya yang kedua ini. Makasih Ustazah. Iya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Ainun atas jawabannya, atas tips-tipsnya. Insya Allah tidak hanya Bu Ikra saja yang bisa kemudian mengamalkan ya, kita semua juga bisa mengamalkannya. Baik, ini Alhamdulillah ada pertanyaan tadi yang sudah masuk ya dari Ibu Yusti. Ya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu untuk mengubah perilaku mendidik anak tanpa teriakan, sementara di sisi bapak cuek akan hal itu gitu ya. Jadi ini kita sebagai ibu udah berusaha nih supaya parentingnya tanpa teriakan, tapi kelembutan gitu ya. Tapi justru dari suami, dari bapaknya cuek gitu terhadap terhadap parenting yang tanpa teriakan ini. Nah, kira-kira gimana? Mungkin saya ke Ustazah Yuni dulu ya untuk jawaban Bu Yusti ya. Silahkan Ustazah. Iya, eh, memang idealnya kan kita selalu menginginkan kondisi yang ideal. Kalau di rumah, dalam pendidikan rumah yang berperan secara ideal itu kedua-duanya, ibu dan ayah. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, komunikasi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu adalah komunikasi ayah dengan anak, gitu kan? Semua komunikasi adalah ayah dengan anak, gitu. Hanya saja bisa jadi ya mungkin di rumah kita atau di rumah siapapun kondisi ini tidak ideal gitu. Kondisi yang tidak ideal ya bukan berarti kita tidak bisa melakukan upaya secara optimal. Ya.
Kalau sekedar ayahnya cuek ya, maaf ya, kalau sekedar ayahnya cuek, berarti ayah tidak mengajarkan teriakan kan, hanya kecuekan saja gitu. Nah, eh, maka seorang ibu ya tidak hanya bersikap baik, bukan hanya kepada anak-anaknya saja. Misalkan, oh, anaknya dididik tanpa teriakan, tetapi ketika berkomunikasi dengan suami, justru malah dengan teriakan. Nah, ini kan eh, tidak tepat. Artinya, kalau kita berbicara komunikasi, ya, maka Islam tadi sudah mengajarkan, ya, kelembutan itu akan menghasilkan ya sesuatu yang indah dan baik. Maka seorang ibu ketika suaminya cuek dalam hal pendidikan misalkan, ketika berkomunikasi dengan suami tetap harus menghiasinya dengan eh, kelembutan tadi agar menjadi indah. Nah, banyak hal kita nggak bisa berharap dari orang lain, bahkan itu suami kita sendiri. Ya, kita nggak tidak kadang di luar kemampuan kita agar orang itu melakukan apa yang kita inginkan, termasuk suami kita sendiri gitu. Bahkan tadi ya termasuk anak-anak kita. Maka perubahan itu harus mulai dari kita. Ya. Kita yang punya kendali untuk memilih apa yang harus kita lakukan. Mulai dari kita. Kita berkomitmen ya bahwa dalam komunikasi kita melakukan sesuai dengan tuntunan Islam. Gitu. Tadi ya, kelembutan itu tidak menafikan kita harus bersikap tegas. Ketegasan dengan kelembutan itu bisa berjalan seiringan. Itulah konsep diri gitu yang kita pilih. Sebagaimana Umar bin Khattab gitu kan, tegas, lembut dalam apa? Dalam waktu yang bersamaan. Nah, nanti ketika kita terus mempraktekkan, karena ini nggak bisa instan, tidak bisa otomatis gitu, diinstal lalu bisa berjalan, itu tidak. Karena manusia itu bukan alat, ya. Manusia itu adalah eh, makhluk Allah yang penuh dengan berbagai potensi diri, ya, berinteraksi dan sebagainya, ada pengaruh dan saling mempengaruhi gitu. Jadi nggak bisa kita kemudian berharap instan atau otomatis. Maka kita perlu berkomitmen di awal melatih, ya, selalu melatih diri. Dan agar bisa itu, jangan melakukan sesuatu tanpa terbentuk kesadaran. Misalkan ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak, betul-betul harus dengan kesadaran penuh. Setiap pilihan-pilihan kata itu apa yang tepat, sesuai dengan sasaran, apa yang kita maksud sesungguhnya, ya, agar membangun bukan meruntuhkan. Itu betul-betul harus dengan penuh kesadaran. Ketika kita dalam keadaan emosi, maka cool down dulu gitu ya. Karena orang emosi tidak lost control gitu. Dia tidak mampu mengontrol dirinya. Nah, tapi kalau kita udah bisa mengontrol diri kita, barulah kemudian kita berkomunikasi. Nah, kembali lagi tadi ya, bukan berarti dalam kondisi tidak ideal kita tidak bisa berupaya secara optimal ya. Dengan kesungguhan dan komitmen kita, mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar kita tergerak ya untuk melakukan apa yang kita lakukan karena mereka memahami di situ memiliki letak kebaikan yang luar biasa. Mungkin itu Ustazah. Masya Allah. Jazakillahu khair kepada Ustazah ini ya atas jawabannya ya. Jadi tidak perlu menunggu suami juga gitu ya Ustazah ya. Kita bisa mulai dari diri kita ya. Insya Allah mudah-mudahan terjawab ya Ibu Yusti ya atas pertanyaannya. Atau mungkin bisa ditambahkan oleh Ustazah Ainun sedikit Ustazah? Ya, boleh saya tambah sedikit ya. Iya, jadi judulnya ini mengajak suami bekerja sama dalam mendidik anak. Ya, jadi kalau saya tahap pertama memang sebelum kita sukses dalam mengasuh, kita harus kompak dulu sebagai pasangan. Jadi sebagai istri
berarti harus mengenali seperti apa ini suamiku ketika dia dibesarkan. Saya tuh paling suka mencari tahu cerita perjalanan kehidupan bagaimana suami saya dibesarkan.